Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aki biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur gitu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Sudah saya tulis, kamu udah hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun lah, kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu nun ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok. Ya saja, bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri itu ya cinta titik wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, ku kan orang mergo kon ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa, kit biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Iman tuh seharusnya udah masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe aja kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan. Akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, gimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah, ngono kuwi. Ki TK kuwi sebelum masuk ya sudahlah. Iki aku yo cekikian iki bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah ngono kuwi. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu. Ya apa?
Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Lah ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya enggak banyak, maka bikin asisten. Nah ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya. Ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting po? Mbok. Iki nek aku Ustaz langsung tak kaplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek gitu loh. Bahasa Jogja. Ya, agama itu penting po. Wah, dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. Mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana asal-usulnya. Kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampa. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran, dia ngomong gitu. Ya, yes. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita. 90-10, 80-20. 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar. Ya, kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya?